Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Ilhaman Taufani dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ekspor, impor, dan suku bunga terhadap neraca perdagangan Indonesia selama periode 2021 hingga 2023. Nah, sesuai judul poster ini, yaitu pengaruh ekspor, impor, dan suku bunga terhadap neraca perdagangan Indonesia periode 2021 hingga periode 2023. Data yang saya gunakan ini bersifat time series yang saya dapatkan dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia pada tahun yang sama, yaitu 2021 hingga 2023. Kemudian ada 4 variabel yang saya gunakan di sini. Yang pertama ada variabel neraca perdagangan sebagai variabel dependen atau yang dipengaruhi. Ada variabel impor sebagai variabel independen atau yang mempengaruhi. Ekspor dan suku bunga juga sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian ada deskripsi dari masing-masing variabel. Nah, dari yang pertama yaitu neraca perdagangan, yaitu adalah selisih antara impor atau selisih antara ekspor dan impor, di mana jika ekspornya yang lebih tinggi maka akan menunjukkan neraca yang surplus, dan jika impornya lebih tinggi maka akan menunjukkan neraca yang defisit. Kemudian ada variabel impor, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri, barang atau jasa dari luar negeri untuk digunakan memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. Kemudian ada ekspor, yaitu menjual barang atau jasa yang ada di dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Yang dengan ini, ekspor adalah untuk meningkatkan permintaan atas produk lokal di pasar global. Kemudian ada suku bunga. Dalam konteks ekspor, impor, dan neraca perdagangan ini atau perdagangan internasional, suku bunga berperan sebagai pengatur nilai tukar. Berikut adalah tampilan data dari masing-masing variabelnya. Yang pertama dari neraca perdagangan pada 2021. Sebelumnya, mohon maaf, ini data neraca perdagangan, impor, dan ekspor disajikan dalam bentuk juta dolar. Nah, di sini pada tahun 2021 neraca perdagangan Indonesia tercatat sebesar 35.333 juta dolar. Nah, pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan menjadi 54.456 juta dolar. Dan pada tahun 2023 ini terjadi penurunan menjadi 36.933 juta dolar. Nah, berikutnya ada data impor. Sama juga di sini sesuai yang saya jelaskan tadi, yaitu disebutkan dalam juta dolar. Nah, pada tahun 2021 data impor Indonesia itu tercatat sebesar 196.190 juta dolar. Kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2022 yaitu 237.447 juta dolar. Dan terjadi penurunan pada tahun 2023 yaitu menjadi sebesar 221.885 juta dolar. Nah, ini ada ekspornya, data ekspor, di mana pada tahun 2021 ekspor itu sebesar 231 juta dolar, 231 juta 609 juta. Kemudian ada data ekspornya, di mana pada tahun 2021 itu sebesar 231.609 juta dolar. Kemudian pada tahun 2022 ini terjadi kenaikan yang sangat besar, yaitu menjadi 291.904 juta dolar. Nah, dan kemudian pada tahun 2023 menjadi 258.774 juta dolar. Kemudian ada data suku bunga, di mana pada tahun 2021 suku bunga Indonesia itu berada di angka 4, kemudian naik menjadi 5% pada tahun 2022 dan naik lagi menjadi 6% pada 2023. Nah, di sini neraca perdagangan
mengalami kenaikan dari 2021 menjadi 2022. Sesuai dengan naiknya juga ekspor yang pada 2021 ekspor itu di angka 231.609 juta dolar, naik sebesar 291.904 juta dolar. Nah, kenapa ini neracanya naik? Karena impornya di sini tidak jauh lebih besar nilainya dari ekspor. Makanya neracanya terjadi naik atau surplus. Tetapi pada tahun 2023 ini neracanya mengalami penurunan. Ini sesuai dengan ekspornya juga yang menurun menjadi 258.774 juta dolar. Tetapi impornya di sini juga mengalami penurunan yang semulanya 237.447 juta dolar menjadi 221.885 juta dolar. Kemudian ada keterkaitan antar variabelnya. Yang pertama itu keterkaitan antara neraca dan impor, yaitu ketika neraca menyentuh atau neracanya itu ketika impornya lebih tinggi, maka neraca itu akan mengalami penurunan atau biasa disebut defisit. Nah, ketika terjadi defisit ini akan menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara itu mengalami kemunduran atau kekurangan. Dimana jika ekonomi suatu negara itu defisit akan menguras banyak cadangan devisa mereka untuk yang nilai tukarnya itu menurun dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di suatu negara itu sedang tidak baik. Kemudian keterkaitan neraca dan ekspor. Nah, jika ekspornya di sini yang lebih besar, maka neraca perdagangan ini akan terjadi surplus, di mana surplus ini akan menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut sedang baik, di mana pendapatan negaranya, pendapatan pemerintahnya naik dan juga devisanya meningkat, nilai mata uang akan juga menguat. Dan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi di dalam negaranya itu menjadi lebih baik. Dan kemudian ada keterkaitan neraca dan suku bunga, di mana ketika suku bunganya naik, maka nilai mata uang juga akan naik. Ini akan mempengaruhi dari sudut neraca perdagangan ini, dari sudut ekspor impor yang kemudian akan mempengaruhi neraca perdagangan tersebut. Di mana ketika nilai mata uangnya naik, maka ekspor kemungkinan besar akan menurun karena harganya yang makin meninggi. Sedangkan impor juga akan menjadi lebih murah. Ini akan cenderung membuat neraca menjadi defisit. Tetapi ketika suku bunganya rendah, maka nilai barang ekspor akan lebih bisa bersaing di pasar global dan akan mengurangi daripada impor yang harganya semakin tinggi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.